Yang keempat, al-hawa, hawa nafsu. Nah, hawa dijelaskan oleh Abu Lais Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa hawa ini adalah kendaraannya nafsu. Hawa ini melahirkan sifat taladzuz, ingin menikmati hal-hal yang lezat-lezat walaupun dosa. Itu dari hawa. Jadi sesuatu yang lezat, dia nikmat, terasa lezat, tapi di situ ada murkanya Allah, di situ adalah perbuatan dosa, dia lakukan. Itu sumbernya dari hawa. Itu dikatakan di dalam Al-Quran, disebutkan seorang ulama di zaman Nabi Musa, namanya Bal'am bin Ba'urah. Di situ Allah sifati dia seperti apa? Seperti, mohon maaf, seperti anjing. Yang sifati Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Allah nyatakan, seandainya kami berkehendak, kalau dia bukan orang yang cinta kepada dunia dan dia bukan orang yang mengikuti hawa nafsu, maka kami angkat derajatnya setinggi-tingginya, kata Allah. Ini maksudnya ulama, orang alim yang soleh, tidak terpengaruh dengan duniawi, tidak mengikuti hawa nafsunya, dia istiqomah di dalam kebaikan, Allah angkat derajatnya tinggi di sisinya. Tapi Allah nyatakan apa? Walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Akan tetapi dia lebih cenderung senang kepada duniawi dan mengikuti hawanya. Ini berarti musuh nih, mengikuti hawanya. Allah sifati dia, famathaluhu kamathlil qalb in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Maka perumpamaan dia sama seperti anjing. Jika tidak diberikan makan, dia mengeluarkan lidahnya. Diberikan makan juga, dia mengeluarkan lidahnya. Itu bahasa isyarat, namanya hirsun, rakus. Orang yang selalu mengikuti hawanya itu, dia rakus. Dia hanya mencari sesuatu yang sifatnya kelezatan sesaat. Itu dari hawa. Jadi ini musuh yang sangat berbahaya juga. Dan dia tidak pernah terpisah dengan nafsu, karena kendaraannya nafsu dijadikan satu kosakata, hawa nafsu. Yang dahulu mana? Hawa dulu, baru nafsu. Bagaimana nafsu bisa bekerja kalau senjata dan kendaraannya tidak ada? Maka hawa itulah kendaraan dan senjatanya nafsu. Dia yang pertama kali yang mengajak nafsu dan memfasilitasi nafsu untuk menjerumuskan kita. Itu namanya hawa. Ini di dalam ilmu balaghah, perumpamaan ini disebut dengan tashbih. Dia di situ, permisalan dia di situ adalah Bal'am bin Ba'urah, musyabbahu kamathalil qalb, kal adatu tashbih, huruf penyerupaan, al-qalb al-musyabbahu bih, yang diserupakan dengannya. Kemudian bentuk syibha atau wajha syabah, di situ adalah sifat rakus. Jadi orang kalau sudah ikut hawa nafsunya, dia akan muncul sifat-sifat rakus, tidak pernah puas. Nabi gambarkan dalam hadis, lau kana lil insan wadiyani minadz zahab, seandainya manusia Allah berikan dia dua lembah gunung emas, dua gunung emas Allah berikan kepadanya, pasti dia akan cari yang ketiga. Kalau sudah dapat yang ketiga, dia cari yang keempat, dan seterusnya sampai akhirnya yumla jaufuhu biturab, dipenuhi perutnya dengan tanah baru selesai. Karena ittiba'ul hawa. Antum baca kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu ada fasal namanya al-muhlikat wal munjiat. Jadi kitab Ihya itu terdiri dari 4 tema. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, dipadukan juga dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan akhlak, disebut dengan apa? Al-muhlikat dan al-munjiat. Itu isi kitab Ihya Ulumuddin 4 itu. Apa itu al-muhlikat? Hal-hal yang membinasakan.
Artinya orang jika memiliki sifat ini pasti binasa dia, pasti hidupnya hancur, pasti dia akan hidup sengsara di akhirat. Makanya Imam Ghazali menamakan muhlikat, dan ini istilah yang menggunakannya dan yang menerjemahkan istilah ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan thalathun muhlikatun, ada 3 sifat yang membinasakan. Yang pertama syuhun muta', kikir yang ditaati. Yang kedua hawan muttaba', hawa yang diikuti. Dan yang ketiga i'jabul mar'i binafsihi, seseorang selalu merasa bangga dengan dirinya. Ulama-ulama terdahulu paling tidak suka menggunakan kata ana. Ana itu bahasa Arab kalau egois apa? Ananiyah, dari kata ana. Dan ana itu menggambarkan bahwa dia merasa bangga dengan dirinya. Ini semua berkat saya ini. Ana artinya saya. Ini kalau tidak ada saya gak bisa nih. Ini kalau tidak ada saya, ini pengajian tidak ada. Ini kalau tidak ada saya, ini semua akan rusak. Jadi kata ana itu adalah meminjam katanya iblis. Iblis mengatakan apa kepada Allah Ta'ala ketika menciptakan Nabi Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Kemudian dikatakan oleh iblis, ana, saya, khairun minhu, lebih baik darinya. Jadi kata ana itu dihilangkan. Diajarkan oleh ulama, hadza min fadli rabbi. Seperti ucapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meminta singgasana Ratu Balqis dipindahkan. Jin Ifrit mengatakan, saya bisa datangkan qabla an taquma min maqamik, sebelum kau bangun dari tempat berdirimu. Berkata ahli kitab, sepupunya Nabi Sulaiman, Asif bin Barkhayah namanya, ia mengatakan, saya bisa pindahkan singgasana tersebut dari Yaman pindah ke Palestina qabla ayyartadda ilaika tarf, sebelum matamu berkedip itu singgasana terpindah. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ternyata betul itu singgasananya Ratu Balqis berpindah ke tempat istananya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman melihat itu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Oh, ini berkat saya punya anak buah nih. Anak buah saya saja bisa pindahkan begini, apalagi saya. Tidak seperti itu. Apa yang dikatakan? Hadza min fadli rabbi. Ini semua bukan dari saya. Ini semua dari karunia-Nya Allah. Itu. Jadi kata ana diganti dengan itu. Kata ana diganti dengan itu. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika digoda oleh iblis, beliau sudah tirakat, ya, cukup panjang waktu tirakatnya. Muncul cahaya mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, kau sudah mencapai magam tertinggi dari tingkatan kewalian. Sekarang saya sebagai Tuhanmu Allah menghalalkan khusus kepadamu sesuatu yang saya haramkan. Kalau untuk engkau yang haram sudah jadi halal karena engkau sudah capai magam yang tinggi. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Keluar wahai iblis. Tahu itu bukan Tuhan, bukan Allah. Keluar wahai iblis. Maka keluarlah iblis. Cahaya putih yang bersinar berubah menjadi gelap gulita. Iblis keluar. Iblis tadi saya katakan khutuwati syaitan, punya strategi itu banyak, gak habis akalnya. Kalau satu strateginya jebak kita, dia gagal, dia akan cari cara yang berikutnya dan seterusnya. Nah, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani ketika sudah berhasil tahu ini adalah iblis, mengatakan engkau iblis bukan Tuhan, engkau iblis bukan Allah. Maka iblis pun menampakkan wujudnya dan mengatakan, kau luar biasa. Saya sudah sesatkan kurang lebih 70 ahli ibadah dengan cara seperti ini. Ini luar biasa ilmumu. Ilmumu luar biasa. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Enggak, ini semua karunia dari Allah. Ulama-ulama sufi mengatakan seandainya, jadi memang dia sengaja jebak, luar biasa kau punya ilmu, kau selamat dari tipuanku, agar Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan, iya ilmuku yang menyelamatkanku. Itu magomnya wali dicabut oleh Allah pada waktu itu. Tapi beliau paham, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi.
Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari saya. Jadi kalau masih melihat saya dan saya dan saya, maka selama itu kita akan termahjub, terhalangi dengan Allah. Gak bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'jabul mar'i bi nafsihi, bangga terhadap diri sendiri. Ini musuh yang keempat.